Anda seorang CEO, direktur, atau pemimpin suatu divisi? Ya, permasalahan pasti akan selalu terjadi dalam suatu organisasi perusahaan. Lantas, bagaimana cara yang efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut? Berikut ada video singkat untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana untuk menjadi pemimpin yang transformasional. Silakan menikmati. Selamat siang Mbak Risna. Siang. Saudara tahu kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Bu, kenapa ya? Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menerima komplain dari Sasa kalau ibu itu kemarin marah-marah karena anggap semuanya nggak sesuai dengan target. Nah, setelah saya telusuri, ternyata work plan ibu itu nggak jelas. Bisa dijelaskan? Bukan saya itu sangat jelas loh Bu. Jadi saya itu ketemu klien sudah saya jelaskan dengan detail, tapi kliennya itu kebanyakan permintaan. Kliennya itu keluar dari target kita yang semestinya. Berarti kliennya ini yang tidak kompeten Bu. Kok bisa saya dibilang tidak detail? Tahan emosinya ibu. Gak bisa, saya nggak emosi kayak gini. Bu Sasha kok bisa bilang kayak gitu tentang saya? Nah, ini kan permasalahannya tentang profesionalisme ibu dalam memanage pekerjaan. Saya sudah profesional, saya bekerja sini sudah 5 tahun loh Bu. Kurang profesional gimana? Ibu tahu sendiri saya kan kinerja saya seperti apa. Kok kayak gitu saya resign aja Bu. Saya mau ajukan surat kalau begitu ini surat saya mau belajar diri. Maaf Bu. Terima kasih banyak. Bu Risma, Tidak bisa. Terima Bu kasih. Risma. Terima kasih banyak. Banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Baik teman-teman, saya ingin bertanya sama teman-teman. Bagaimana Anda semua ini belajar untuk memahami seseorang? Bayangkan Anda berada di suatu situasi yang mana ada orang lain merasa tidak nyaman dengan kehadiran Anda di situ. 4 kuadran pemikiran manusia, yaitu pertama, kita memahami perilaku manusia lain kepada kita. Yang kedua, memprediksi perilaku orang lain kepada kita. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku orang lain. Dan yang keempat adalah mengontrol diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa melakukan hal lain kepada orang. Bagaimana bisa kita mempengaruhi dan berusaha untuk mengendalikan sikap orang lain agar sesuai dengan kehendak kita? Pada dasarnya orang lain membutuhkan apa itu yang namanya pengertian dan penghargaan. Jika Anda melakukan pengertian dan penghargaan kepada orang lain, maka itu akan membuka peluang Anda untuk dapat memasukkan informasi yang Anda inginkan kepada orang tersebut, sehingga komunikasi dua arah akan menjadi lebih efektif. Bayangkan Anda duduk bersama orang yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Anda, di mana orang itu merasa gelisah, tidak nyaman, dan merasa tertekan dengan kehadiran Anda. Pada situasi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya permasalahan seperti adu argumen, adu pendapat, dan saling bersaing secara emosional. Dan apa hasilnya? Setelah adu argumen tersebut, ketika Anda keluar ruangan, Anda akan berpikir, kok tadi aku ngomong seperti itu ya? Penyesalan akan ada di dalam diri kita sendiri. Memang, jika dipikir lebih lanjut, orang lain tersebut melakukan kesalahan yang mungkin kita rasa tidak profesional terhadap kinerjanya. Tapi apakah dengan beradu argumen dan memaksakan kehendak kita adalah solusinya? Mari kita lihat secara lebih lanjut. Pada dasarnya, kita tidak bisa merubah apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kita tidak bisa memaksakan
apa yang kita inginkan kepada orang lain. Tapi, ada pun yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk memahami. Baik, saya beri petunjuk. Pada dasarnya, setiap kita itu mengenal seseorang, marilah kita melabeli mereka masing-masing. Kosongkan pikiran Anda dan mulai bayangkan kalau kita menjadi mereka. Bayangkan diri kita ini adalah individu yang sedang kita ajak bicara. Mulai merasuki dan memahami bagaimana personalnya masing-masing. Nampak sulit bukan? Baik, saya akan beri contoh. Suatu ketika Anda sedang memimpin rapat, namun staf Anda ada yang sibuk main HP sendiri, menundukkan kepala dan tidak memperhatikan Anda sama sekali. Rasa kesal yang ada. Belum lagi Anda melihat teman-teman Anda di kantor berkerumun dan bergosip, menggosipkan sesuatu yang mereka merasa tidak sesuai dengan kelompok mereka. Bagaimana? Kesal pasti. Namun, kekesalan itu tidak akan membawa kita mendapatkan solusi terkait peningkatan kinerja. Pada dasarnya, kuadran pemikiran terdiri dari 4 hal. Yang pertama, memprediksi perilaku orang di masa depan. Yang kedua, kita memprediksi apa yang akan terjadi. Yang ketiga, kita bisa mengevaluasi apa yang telah terjadi. Dan yang keempat, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, balik lagi kepada pertanyaan. Bagaimana jika mereka ini sangat menyebalkan, keras kepala, dan susah diatur karena tidak sesuai dengan kinerja yang seharusnya? Saya akan memberi solusi kepada Anda. Ada kalanya kita harus duduk bersama, kita bicara empat mata, dan saling mengatakan permasalahan apa yang masing-masing kita rasakan. Kendala apa yang dia rasakan, kenapa dia sibuk sendiri bermain HP, tidak memperhatikan kita, adakah dia kegiatan penting yang mendesak, mungkin juga ada permasalahan keluarga yang mendesak, atau mungkin ada permasalahan lainnya. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang bergosip tadi? Ajaklah duduk bersama, saling bertukar pikiran. Kunci dari memahami seseorang adalah saling terbuka dan berusaha memahami. Jika kita tidak mulai dengan sikap terbuka, kita tidak akan pernah tahu solusi apa yang terbaik. Maka, katakanlah dengan pikiran yang jernih terkait permasalahan yang mungkin dirasakan antara satu sama lain pada orang di dalam suatu organisasi. Jangan biarkan suatu organisasi menjadi hancur atau organisasi menjadi tempat yang tidak nyaman untuk bekerja hanya karena permasalahan personal orang di dalam tempat kerja tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Mari kita akhiri dan sampai jumpa di lain waktu.